Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Adelia Putri dan kedua rekan saya, Arfahana Niyayasti, juga tim Abiansyah. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi biologi umum mengenai bioteknologi. Sebelum masuk ke dalam materi yang akan dibahas, lebih baik kita mengetahui tujuan dari pembelajaran bioteknologi. Tujuannya yang pertama yaitu memahami sejarah bioteknologi. Yang kedua, mengetahui di bidang apa saja bioteknologi dapat diaplikasikan. Yang ketiga, mengetahui dan merasakan manfaat dari pembelajaran bioteknologi dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, mampu menganalisis konsep rekayasa genetika melalui pengaplikasiannya. Bioteknologi sendiri terdiri dari 3 kata, yaitu bios, teukos, dan logos. Bios artinya hidup, teukos artinya alat, dan logos artinya ilmu pengetahuan. Secara istilah, bioteknologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara mengolah makhluk hidup agar bisa menghasilkan suatu barang atau jasa yang berguna bagi manusia. Bioteknologi merupakan gabungan dari ilmu mikrobiologi, biokimia, teknik kimia, biologi sel, genetika, enzimologi, dan biokimia. Dalam prosesnya, bioteknologi memanfaatkan mikroorganisme, kultur jaringan, juga rekayasa genetik. Berikut adalah contoh dari ruang lingkup ilmu yang berkolaborasi dengan ilmu bioteknologi. Yang pertama ada mikrobiologi. Dalam rangka untuk meningkatkan jenis mikroba yang dapat digunakan dalam proses bioteknologi, maka perlu diadakan pemisahan, pemilahan, pengembalian sifat asli, dan penyeleksian agar proses pembuatan bioteknologi lebih efisien. Persediaan bahan dasar juga akan lebih stabil karena bahan dasar yang digunakan bervariasi. Yang kedua, fisiologi mikroba merupakan ilmu yang mempelajari hubungan antara metabolisme mikroba dengan lingkungan, baik dalam keadaan tumbuh maupun tidak tumbuh. Struktur tubuh sel mikroba, zat kimia, dan faal sel dapat dieksploitasi untuk menghasilkan produk yang diinginkan. Sebelum dieksploitasi, perlu diadakan modifikasi dari sel mikroba. Tujuannya agar dapat feedback regulation dengan memanfaatkan metabolite overproduction. Dan yang ketiga ada biokimia. Proses biokimia membutuhkan metabolit primer, metabolit sekunder, zat kimia. Dalam proses ini terjadi katabolisme xenobiotic chemical dengan bantuan immobilization. Pada tahun 1917, bioteknologi diperkenalkan oleh Karl Ereky, seorang insinyur dari Hungaria. Bioteknologi digambarkan dengan konsep bioteknologi dengan daging babi yang mengonsumsi bit gula. Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, bioteknologi akan terus mengalami perkembangan. Berikut akan diuraikan perkembangan bioteknologi. Yang pertama, bioteknologi konvensional atau yang kita kenal sebagai bioteknologi tradisional. Pada zaman ini, proses bioteknologi sangat bergantung pada mikroorganisme. Adanya proses bioteknologi konvensional pada periode ini disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya kegiatan bertanam dan beternak bangsa Romawi, Mesir, dan Babilonia pada tahun 8000 sebelum Masehi. Kemudian dibuatnya roti dan minuman bir pada tahun 6000 sebelum Masehi. Dan yang terakhir, adanya minuman yogurt yang ditemukan oleh bangsa Tionghoa pada tahun 4000 sebelum Masehi. Yang kedua ada periode bioteknologi ilmiah. Setelah melalui bioteknologi konvensional, banyak ilmuwan melakukan penelitian terkait dengan bioteknologi. Hasil dari penelitian tersebut adalah cara untuk meningkatkan kuantitas produksi tembaga dengan bantuan mikroba. Yang kedua ada cara untuk memanfaatkan mikroba sebagai bantuan dalam proses mengolah limbah. Lalu ada periode bioteknologi modern. Pada periode ini dipicu dengan berkembangnya bidang genetika, antara lain ditemukannya enzim yang mampu memutus DNA pada titik tertentu yang kemudian potongannya itu digabungkan dengan DNA lainnya. Tahapan ini disebut dengan DNA rekombinan. Ditemukan oleh Dussoix dan Boyer pada tahun 1970-an.
Kemudian ditemukan teknologi hibridoma pada tahun 1976 di Brazil yang mampu menciptakan antibodi monoklonal. Kemudian adanya jenis jamur yang dapat dikonsumsi dan ditemukan cara bagaimana untuk mengobati penyakit diabetes. Rangkaian proses bioteknologi. Yang pertama, fermentasi. Yang kedua, seleksi dan persilangan. Yang ketiga, analisis genetik. Yang keempat, kultur jaringan. Yang kelima, rekombinasi DNA. Dan yang terakhir, analisis DNA. Pada umumnya, bioteknologi itu terbagi menjadi dua jenis, yaitu bioteknologi konvensional atau bioteknologi sederhana dan bioteknologi modern. Bioteknologi konvensional ini sangat bergantung pada mikroorganisme hidup. Dalam prosesnya masih menggunakan teknik yang sederhana, belum terstruktur, dan belum terarah, sehingga hasilnya belum bisa dikendalikan dengan baik. Dan untuk jumlah dari hasilnya itu masih sangat sedikit. Untuk contoh dari bioteknologi konvensional atau sederhana itu kan dia misalkan ada yogurt, ada tempe, ada mentega. Nah, ketiganya itu sangat bergantung pada mikroorganisme hidup. Misalnya, tadi pertama saya kasih contoh yogurt. Dia itu bergantung pada bakteri Lactobacillus bulgaricus. Terus tempe, dia bergantung pada Rhizopus oligosporus. Terus yang terakhir ada mentega, dia itu bergantung pada bakteri Streptococcus lactis. Sekarang kita bahas tentang bioteknologi modern. Bioteknologi modern ini dia memanfaatkan rekayasa genetik dan transfer materi antar organismenya. Ciri dari bioteknologi modern ini dia menggunakan alat dan metode yang sudah canggih sehingga dalam prosesnya bisa dikendalikan. Nah, kalau prosesnya bisa dikendalikan, maka peluang dihasilkan produk yang sesuai dengan keinginan kita akan lebih besar. Nah, untuk hasilnya, dia itu akan lebih berkualitas dan lebih berkuantitas dibanding dengan bioteknologi yang sederhana. Nah, tadi kan dibahas kalau bioteknologi modern ini memanfaatkan rekayasa genetika ya. Nah, rekayasa genetika itu ada 3 tahap. Pertama, isolasi. Isolasi itu pemisahan dan pemurnian dari gen. Yang kedua, ada itu dia mutagenesis. Mutagenesis itu gennya mengalami mutasi atau perubahan. Nah, yang ketiga itu gennya diseleksi atau dipilih, mana yang sesuai dan mana yang tidak sesuai. Nah, untuk metodenya dia ini ada 2. Yang pertama ada fusi sel. Fusi sel itu caranya dengan apa? Menggabungkan gen 1 dengan gen 2 digabungkan, lalu nanti akan dihasilkan gen baru yang sesuai dengan yang memiliki sifat sama dengan gen 1 dan gen 2. Nah, metode yang kedua itu in vitro rekombinan. Dia mutasi gen dengan cara mengembalikan hasil gennya ke dalam gen sebelumnya sehingga dia akan melumpuhkan salinan gen yang sama. Contoh dari bioteknologi modern ini pertama ada cloning DNA, ada cloning hewan, sama ada kultur jaringan. Nah, dari namanya kita udah tahu kalau bioteknologi ini tuh membutuhkan alat dan metode yang rumit, sehingga kita membutuhkan sebuah lab untuk melakukan penelitiannya. Oleh karena itu, makanya kenapa disebut dengan bioteknologi modern, karena dia membutuhkan alat yang rumit. Sekarang kita bahas contoh pertama dari bioteknologi modern. Tadi pertama kan tentang pengklonan DNA ya. Itu kan dilakukan secara aseksual. Nah, keberhasilan dari uji coba ini ditandai dengan adanya generasi baru atau individu baru yang memiliki sifat sama dengan induknya. Untuk tahapannya, pertama itu memotong DNA dengan enzim restriksi. Yang kedua, potongannya itu disisipkan di plasmid bakteri. Yang ketiga, bakteri diolah dengan metode heat shock, lalu kemudian bakteri yang sudah mengandung DNA itu diseleksi dengan metode screening. Nah, contoh bioteknologi yang kedua ada PCR atau Polymerase Chain Reaction. Tujuannya adalah untuk memperbanyak DNA atau bisa disebut dengan amplifikasi. Nah,
Ilmu yang berkaitan dengan teknologi PCR ini adalah replikasi DNA. Jadi harus mengetahui dulu replikasi DNA untuk mengetahui teknologi PCR ini. Prosesnya bagaimana? Misalkan ini ada DNA atau warnanya, ya. Misalkan ada DNA nih. Cara memperbanyaknya, yang pertama adalah kita belah dulu jadi 2 bagian. Nah, proses pembelahan itu dinamakan denaturasi. Nah, setelah itu kita sisipkan DNA primer. Kita sisipkan primer. Nah, primer sini, taruh yang ini, misalnya sini. Nah, lalu kita masukkan enzim yang namanya DNA polymerase untuk memperbanyak penempelan. Ini disebut dengan proses annealing. Nah, selanjutnya DNA yang tadi akibat diberikan DNA polimerase akan memanjang. Jadi kita sudah punya 2 DNA di sini. Nah, proses pemanjangan ini disebut dengan proses elongasi. Jadi ini tahapan-tahapan. Yang pertama ada denaturasi, yaitu pembelahan sel yang pertama. Terus yang kedua adalah penempelan DNA polimerase atau annealing. Nah, yang ketiga elongasi, pemanjangan. Pembahasan ketiga mengenai bioteknologi modern adalah metode elektroforesis. Tujuan dari metode elektroforesis ini adalah untuk memisahkan DNA berdasarkan ukurannya. Metode elektroforesis ini memanfaatkan sifat unik dari DNA. Sifat unik DNA itu adalah bahwa DNA bermuatan negatif. Oleh sebab itu, kita gunakan metode elektroforesis. Nah, nanti kita akan menggunakan listrik dalam memisahkan DNA. Nah, caranya adalah dengan menyiapkan elektroforesis diberi gel agarosa. Misalkan yang di dalamnya ada gel agarosa. Nah, agarosa ini sebelum mengeras, kita beri lubang dengan memasukkan sisir. Nah, selanjutnya adalah menyiapkan mikrotube, lalu memasukkan zat fluoresiensis ke dalam mikrotube tersebut. Masukkan zat ke dalam mikrotube. Dan juga materi DNA-nya dimasukkan ke dalam mikrotube. Fluoresiensis ini adalah agar DNA dapat berpendar bila disinari sinar UV. Nah, setelah itu kita masukkan DNA yang sudah campur fluoresiensis itu ke dalam lubang-lubang tadi. Nah, langkah selanjutnya adalah di ujung sini bermuatan positif. Nah, di yang dekat dengan DNA tersebut bermuatan negatif. Nah, karena sifat DNA itu bermuatan negatif, maka ketika kita aliri listrik, DNA akan bergerak dari ujung negatif menuju ujung positif. Di mana bagian memisahkan DNA? Jadi sebenarnya ukuran DNA itu beda-beda. Nah, misalkan
seperti ini. Nah, kan tadi DNA dari kutub negatif bergerak menuju yang positif, bergerak sini. Nanti DNA akan berpendar. Nah, DNA yang memiliki ukuran kecil itu akan bergerak paling jauh. Nah, ini DNA yang pertama. Misalkan di sini DNA yang kedua. Nah, karena DNA 3 yang ukurannya paling besar, maka dia bergeraknya paling pendek, paling sedikit. Yang keempat adalah sequencing. Nah, dari katanya sequence berasal dari bahasa Inggris, yaitu sequence, yaitu urutan dari penerjemahan suatu DNA menjadi suatu sequence. Nah, misalkan ada DNA. Kita ambil bagian ini, ini berbentuk struktur kimia dari DNA. Nah, misalkan yang ini, ada hubungannya lagi, ada pasangannya. Nah, itu juga berfungsi untuk menentukan bahasa dari suatu sekuensi DNA. Nah, prosesnya itu mengambil potongan DNA pada sel, kan seperti ini pada sel, dan akan mendapatkan hasil berupa senyawa kimia ini. Nah, dengan metode bioteknologi sekuensi ini kita dapat mengetahui urutan-urutan bahasa nitrogen. Nah, itu. Yang kelima adalah cloning tumbuhan. Tujuannya adalah untuk membuat individu baru yang sama secara fisik dan gen. Fungsinya adalah untuk memperbanyak tumbuhan baru dalam waktu yang lebih singkat. Tentu saja dengan sifat yang sama dengan induknya ya. Nah, macamnya ada metode cutting dan kultur jaringan. Nah, metode cutting ini sebenarnya masuk ke dalam bioteknologi konvensional, metode kultur jaringan. Nah, metode kultur jaringan itu misalkan ada daun. Nah, kita ambil daun ini, lalu kita haluskan ya. Istilahnya dihaluskan. Metode ini disebut dengan membuat explant. Langkah pertama, membuat explant. Langkah selanjutnya adalah dengan menaruh explant tadi ke dalam sebuah media. Di sini contohnya cawan Petri. Metode ini disebut dengan kultivasi. Jadi mengkultur di sini dari explant, sini kultivasi. Tahapan selanjutnya adalah menumbuhkan apa yang sudah dikultur tadi. Jadi ini tahapan selanjutnya. Nah, masa ini disebut dengan inkubasi. Inkubasi. Ini tahapan yang ketiga. Nah, setelah itu, ketika tumbuhan sudah mulai beranjak dewasa, maka langkah selanjutnya adalah dengan memindahkan. Sekarang, bagaimana bisa daun dapat berubah menjadi tumbuh akar dan sebagainya. Nah, pada tumbuhan terdapat sel yang dapat berdiferensiasi menjadi sel-sel lainnya, menjadi sel lain. Terdiferensiasi. Kemampuan ini disebut dengan totipotensi. Dengan adanya kemampuan totipotensi ini, maka yang tadinya sel ini bisa berubah menjadi banyak sel, misalkan jadi
sel akar, dan lain sebagainya. Nah, itu cloning tumbuhan. Nah, sekarang cloning hewan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk membuat individu baru yang sama secara fisik dan gen. Fungsinya untuk memperbanyak hewan baru dalam waktu yang lebih singkat dan identik dengan induk. Macamnya ada metode transplantasi embrio dan fusi inti. Nah, apa sih bedanya? Coba kita lihat prosesnya. Misalkan kambing atau domba, dalam kita bahas metode transplantasi embrio dulu. Ada domba yang memiliki yang sudah kawin dan memiliki embrio. Nah, embrionya itu kita ambil, coba kita gambarin. Embrio ini kita belah menjadi dua. Kita belah, kita pisahkan. Nah, habis itu dimasukkan ke Van Petri. Embrio tersebut tumbuh menjadi fase Bastura, maka embrio tadi dimasukkan ke induk. Bisa juga dengan yang lain, domba lain, untuk tumbuhin jadi domba, individu baru. Fusi inti. Misalkan kita punya 2 domba. Misalkan kita ambil sel telurnya. Nah, inti selnya itu kita buang. Inti selnya kita buang. Nah, sedangkan yang jantan kita ambil sel somatiknya. Inti selnya ini kita masukkan ke dalam sel telur tadi. Nah, nanti jadinya seperti ini. Ini cangkangnya punya betina, sel telur. Nah, inti selnya adalah punya jantan. Nah, sel ini nanti akan dimasukkan kembali ke rahim betina, domba betina. Nah, setelah tumbuh akan lahir individu baru. Individu baru ini akan sama persis dengan yang jantannya ini. Nanti akan tumbuh yang baru, tumbuh kambing baru, lahir kambing baru. Nah, sifatnya identik dengan yang jantan ini. Nah, antibodi monoklonal ini adalah antibodi yang hanya mengenali satu jenis antigen saja. Teknik yang digunakan adalah teknik hibridoma, yaitu penggabungan 2 sel tanpa penggabungan inti sel, yang disebut teknik hibridoma. Nah, fungsinya adalah untuk menghasilkan produk antibodi monoklonal. Tahap-tahapan yang harus dilakukan adalah yang pertama menyuntikkan antigen penyakit ke tikus percobaan. Nah, setelah disuntikan, maka antigen penyakit tadi yang telah disuntikan akan mengaktifkan antibodi yang berupa sel limfosit B. Nah, sel limfosit ini akan berfungsi atau bergabung dengan sel tumor. Jadi, tahap yang pertama itu disuntikan antigen. Ada antigen. Nah, disuntikan mengaktifkan yang namanya sel limfosit B. Nah, sel limfosit B-nya ini akan bergabung dengan sel tumor. Sel limfosit akan bergabung dengan sel tumor. Ini akan bergabung. Nah,
Gabungan ini akan membelah dan memperbanyak diri menjadi sel hibridoma. Sel hibridoma ini akan aktif dan menghasilkan antibodi. Nah, jadi misalkan antibodi ini diisolasi dalam cawan Petri dan menghasilkan antibodi monoklonal. Nah, misalkan ini cawan Petri-nya. Ini tadi antibodi. Contohnya antibodi. Nah, akan diisolasi dalam cawan Petri, menghasilkan produk antibodi monoklonal. Nah, jadi sebenarnya contoh dari bioteknologi modern masih banyak, namun untuk mempersingkat waktu hanya ditampilkan 7 contoh dari bioteknologi modern.